Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Eki Al-Firdaus sebagai menjadi moderator. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang manajemen stres pada ibu hamil. Pembaca materi pertama, waktu dan tempat, saya persilahkan. Ya, di sini saya akan itu definisi stres. Stres adalah bentuk ketegangan dari fisik dan psikis, emosi maupun mental. Ketegangan ini mempengaruhi kinerja keseharian seseorang. Maka stres dapat membuat produktivitas menurun. Rasa sakit dan gangguan mental pada dasarnya stres adalah stres menurut Anne Sailly 1976 merupakan tubuh circle deh. dan batasnya. Materi selanjutnya, penyebab stres pada ibu hamil. Stres yang terjadi pada ibu hamil dapat mempengaruhi kondisi kesehatan ibu dan janin. Janin dapat mengalami perkembangan atau gangguan emosi saat lahir nanti jika stres pada ibu. Gimana deh? Latar belakang kepribadian ibu dan pengaruh hormonal yang sering terjadi. Biasanya terjadi pada ibu hamil dengan usia yang masih muda. Jadi, berbagi dengan orang lain. Stres eksternal berasal dari orang lain, sikap penerimaan atau penolakan orang lain terhadap individu. Atau adanya kematian pada anggota keluarga. Stres yang terjadi pada ibu hamil berasal dari support keluarga. Ibu merupakan salah satu anggota keluarga yang sangat berpengaruh sehingga perubahan apapun yang terjadi pada ibu akan mempengaruhi keadaan keluarga. Baik pasangan baru, dan masa keluarga memegang peranan dalam menentukan status kesehatan karena selama kehamilan ibu mengalami dan psikologis sehingga membuat emosi ibu hamil yaitu case abuse dan partner abuse yang akan disampaikan pemateri selanjutnya. Dokumen. Adalah pola psikoaktif dari penggunaan zat atau bahan yang berisiko secara fisik bagi kesehatan ibu hamil dan janinnya. Dapat memberikan pengaruh juga secara fisiologis. Pengaruh fisiologis tersebut dalam bentuk ketergantungan, penyalahgunaan. Gejala-gejala gangguan fisiologis akibat satur abuse antara lain gangguan sifat lekas marah, halusinasi atau ketagihan dan overdosis. Partner abuse merupakan kekerasan atau penyiksaan yang dilakukan oleh pasangan ibu hamil dan sangat berpengaruh terhadap proses kehamilan. Kekerasan tersebut dapat berupa kekerasan emosional, seksual, atau fisik kekerasan. Seperti contohnya itu pemukulan, penyiksaan, dibebani kerja keras, kekerasan fisiologis seperti tidak diperhatikan suami selingkuh, dimarahi tanpa sebab yang pasti. Istri menanggung beban keluarga. Tingkah laku suami yang buruk seperti mabuk, judi, dan pemarah. Kekerasan terhadap wanita dapat terjadi pada semua kebudayaan, pendidikan, agama, dan latar belakang sosial ekonomi. Kekerasan terhadap wanita merupakan suatu bentuk kejantanan laki-laki terhadap wanita. Seseorang wanita bagaikan buah benda, harta yang harus tunduk pada peraturan rumah tangga dan peraturan kekerasan. Selanjutnya dibacakan oleh Delis. Selanjutnya ada
Selanjutnya ada dampak stres pada ibu hamil. Yang pertama mempengaruhi perkembangan otak janin. Ini terjadi terutama jika stres yang terjadi pada kehamilan menginjak 17 minggu. Yang kedua memicu kelahiran prematur. Stres bisa mempengaruhi aliran darah ke rahim menjadi tidak normal dan akan mengganggu pertumbuhan janin, juga akan menyebabkan meningkatnya hormon CRH dan hormon pelepas kortikoprin yang berfungsi mengatur waktu kehamilan, lalu akan menyebabkan kelahiran prematur. Yang selanjutnya mengganggu pasokan oksigen. Jika ibu mengalami stres, aliran darah akan tersumbat. Kalau aliran darah tersumbat, pasokan oksigen yang masuk menjadi terhambat, dan ini juga akan menyebabkan gangguan penyalur isi pada bayi, di mana nanti saat persalinan akan membuat bayi lahir yang kurang gizi. Lalu yang terakhir ada keguguran. Jika ibu mengalami stres, itu bisa terjadi preeklamsia atau tekanan darah naik dan kadar protein naik, dan akan beresiko tinggi untuk mengalami keguguran. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ajeng Chandra. Selanjutnya, ada resiko stres dalam mempengaruhi kesehatan ibu hamil. Stres yang dialami ibu hamil dapat mempengaruhi janin yang ada di dalam kandungannya. Ada beberapa hal yang khawatir kehamilannya. Rasa khawatir inilah yang membuat stres tidak dapat dihindari. Berikut adalah resiko stres yang dapat mempengaruhi ibu dan janin. Di sini ada meningkatkan resiko alergi pada janin. Yang kedua, meningkatkan resiko abortus. Ketiga, membuat sistem kekebalan bayi berkurang. Dan yang terakhir, terganggunya kesehatan pada ibu. Cara mengurangi tingkat stres selama kehamilan. Seorang wanita biasanya lebih cepat bereaksi setiap kondisi daripada seorang pria. Begitu juga ketika seorang wanita sedang hamil dan tidak dapat menyesuaikan diri terhadap, maka bisa membuatnya mudah stres. Di sini ada beberapa cara atau hal yang dapat mengurangi tingkat stres selama kehamilan, yaitu ada dukungan suami. Yang pertama ada dukungan suami, dan yang kedua menghindari pekerjaan yang berisiko. Melakukan yoga. Untuk ibu hamil disarankan untuk melakukan yoga agar bayi dan janinnya tetap sehat. Yang keempat, mengikuti senam hamil. Kelima, makan makanan yang sehat. Yang terakhir, tidur dan istirahat yang cukup. Baik, presentasi kita Kembali ke selesai. moderator. Ya, terima kasih. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya? Saya nanya ya. Iya, Hilda, boleh bertanya. Saya Hilda Silvia dari kelompok 1 izin bertanya. Nah, dari stres sendiri itu bisa menyebabkan keguguran pada ibu hamil enggak? Ya, baik. Pertanyaannya disimpan. Ya, siapa lagi yang ingin bertanya? Saya boleh bertanya. Saya mau bertanya. Saya Felicia Ratnaneda Ya, dari kelompok. Misalkan nih, ketika ibu hamil lagi stres kan, terus untuk menenangkan dirinya dia mengkonsumsi obat. Contohnya nih, dia minum CTM gitu. Itu apakah hal tersebut dapat berpengaruh tidak sama ibu, terutama sama bayinya gitu. Terima kasih. Oke, baik. Udah. Ya. Silakan dijawab pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Hilda Silvia. Tadi stres bisa menyebabkan keguguran. Nah, ini bisa terjadi tuh karena ibu hamil itu mengalami preeklamsia. Preeklamsia ini adalah gangguan pada kehamilan yang ditunjukkan dengan gejala tekanan darah yang meningkat dan kadar protein di urin juga meningkat. Nah, jika hal ini terjadi, maka resiko keguguran pada ibu bisa lebih banyak terjadinya, bisa meningkat.
Begitu. Sudah bisa dipahami, Ibu Hilda? Bisa. Makasih ya, Delis. Sama-sama. Ya, saya izin masuk moderator. Ya, silakan. Pertanyaan dari Bapak Dinar Abdul Wasid ya. Yang pertanyaannya tadi, jika ibu hamil stres, apakah bayi dan kandungan juga ikut dalam kandungan juga stres? Jawabannya ya iya, karena stres yang terjadi pada ibu hamil dapat mempengaruhi kondisi kesehatan ibu dan janin. Kalau misalkan janinnya itu ibunya stres, ya pasti bayi dalam kandungannya juga stres. Ya. Lanjut, apa masih ada pertanyaan yang belum dijawab? Pertanyaan si OO. Pak OO ya? Izin menjawab ya. Ya, silakan. Tadi kan pertanyaan apakah risiko stres dapat mempengaruhi kesehatan ibu hamil dan kandungannya. Stres yang dialami ibu dapat mempengaruhi juga kandungannya karena stres dapat mempengaruhi kesehatan ibu hamil, meningkatkan resiko alergi pada janin dan meningkatkan resiko abortus atau keguguran. Kalau misalkan ibunya stres, otomatis kan kandungannya juga ikut stres kan, makanya dianjurkan untuk ibu hamil tidak memikirkan hal-hal yang tidak penting. Dan di sini juga bila kondisi itu terjadi, di sini harus ada dukungan dari lingkungan atau keluarga yang harmonis, maka ibu akan tidak mengalami stres, terutama pada calon ibu dan pada calon ibu kantoran yang sedang hamil, itu harus dapat dukungan dari keluarga. Baik. Apakah sudah dijawab semua? Tinggal Laras. Saya belum. Ya. Saya juga belum. Saya jawab Ya. pertanyaan lain. Bagaimana solusi ibu hamil yang tersumbat aliran pernapasannya jika tidak memiliki oksigen di rumah? Cara cepat mengatasinya, 1. Istirahat secukupnya. 2. Lakukan olahraga secara teratur, tapi yang ringan-ringan saja yang tadi sudah dijelaskan. Terus mengkonsumsi makan makanan sehat kayak buah-buahan, sayur-sayuran, ikan-ikanan basah. Terus hindari minuman yang bersoda-soda kayak minuman yang zaman sekarang itu kan kayak banyak sodanya, itu nggak bagus untuk ibu hamil. Terus atur posisi tidur senyaman mungkin. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih, Oksa. Ya. Apakah udah terjawab semua? Untuk kelompok 1 terjawab semua kan? Sudah. 1 pertanyaan dari saya. Ya? Oh, baik. Sebentar. Pertanyaannya ini ya, Ntar Kak. dijawab. Tentang ibu hamil konsumsi obat. Ya. Oh, iya. Iya. Jadi kalau ibu hamil stres itu biasanya penanganan utamanya nggak selalu tentang obat, karena kita kan tahu ya kalau konsumsi obat itu bisa berakibat buruk nih sama bayinya kalau misalnya obat itu bukan anjuran langsung dari dokternya. Jadi biasanya kalau obat untuk penghilang stres itu kita tunggu anjuran dulu nih dari dokter, baru kita bisa kasih obat. Biasanya kalau ibu stres itu kita beri dukungan secara psikologis dulu, mungkin dari suaminya kita beri dukungan dulu dari suaminya, atau kita sebagai keluarga, terus kita sebagai anak kita beri dukungan, kita beri support. Baru kalau stres itu tidak bisa dihilangkan, kita ke dokter, biasanya diberi obat. Tapi jangan minum obat kalau belum ada anjuran dari dokter. Cukup jelas? Gimana? Kak Laras, jelas? Ya. Makasih. Oke. Baik, apa masih ada yang ingin menambahkan? Udah. Udah. Ya udah.
Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.